Soekarno adalah tokoh proklamator, presiden pertama Republik Indonesia, dan pemimpin karismatik yang perannya begitu dominan dalam sejarah bangsa. Namun, di balik semua pencapaiannya, terdapat satu babak kontroversial yang membayang-bayangi reputasinya hingga hari ini. Hubungannya yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Banyak orang masih bertanya-tanya, mengapa seorang nasionalis seperti Soekarno begitu dekat dengan kekuatan komunis? Dan bagaimana hubungan tersebut justru berkontribusi terhadap kejatuhannya? Untuk memahami akar hubungan ini, kita perlu kembali pada masa awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak muda, Soekarno adalah seorang pemikir progresif. Ia tidak hanya membaca literatur nasionalis, tetapi juga teks-teks sosialisme dan Marxisme. Namun Soekarno bukan seorang komunis murni. Ia lebih menyukai gagasan tentang sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi rakyat Indonesia, yang ia sebut sebagai marhaenisme. Ideologi yang mengedepankan perlawanan terhadap kapitalisme asing dan kolonialisme dengan cara mengangkat kaum kecil, yang diwakili oleh sosok petani kecil bernama Marhaen yang pernah ia temui di Bandung. Gagasan Soekarno ini menjadikannya fleksibel terhadap berbagai paham kiri. Ketika ia mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927, semangat yang diusung adalah kebangsaan, kemandirian, dan pembebasan. Tetapi, sejak awal, ia tidak membatasi dukungan hanya dari kelompok nasionalis. Ia sadar bahwa dalam memperjuangkan kemerdekaan dibutuhkan persatuan dari berbagai kekuatan rakyat, termasuk kaum buruh dan tani, yang saat itu banyak dipengaruhi oleh ajaran komunis. PKI sendiri merupakan partai komunis tertua di Asia, berdiri sejak tahun 1914 dengan nama Indische Sozial-Demokratische Vereniging, ISDV, lalu berganti menjadi PKI pada tahun 1920. Partai ini sempat memberontak pada tahun 1926-1927, namun gagal dan hancur di tangan pemerintah kolonial Belanda. Namun PKI tidak benar-benar lenyap. Ia bertahan dalam bayang-bayang hingga Indonesia merdeka, dan baru bangkit kembali di era 1950-an di bawah kepemimpinan Dipa Nusantara, AIDIT. Ketika Republik Indonesia berdiri pada tahun 1945, Soekarno tidak memusuhi PKI. Justru ia melihat partai ini sebagai bagian dari kekuatan politik rakyat. Dalam pandangan Soekarno, yang berbahaya bukan ideologi komunis itu sendiri, melainkan perpecahan antar anak bangsa. Oleh karena itu, ia mendorong persatuan antara tiga kekuatan besar. Nasionalisme, wakilnya adalah PNI dan kelompok nasionalis lainnya, agama, terutama Islam, dan komunisme, yakni PKI. Dari sinilah lahir konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, yang menjadi pilar utama strategi politik Soekarno pada tahun 50-an hingga pertengahan 60-an. Nasakom bukan sekadar konsep, ia adalah strategi politik konkret. Soekarno sadar bahwa Indonesia adalah negara dengan spektrum ideologi yang sangat luas. Bila dibiarkan tanpa kendali, ketegangan antara kelompok Islam dan komunis bisa memecah belah bangsa. Dengan menyatukan ketiganya dalam satu bingkai, Soekarno berharap bisa menjaga stabilitas nasional dan memosisikan dirinya sebagai poros utama kekuasaan. Maka tak heran, dalam pidato-pidatonya, Soekarno kerap menyebut pentingnya gotong royong politik antara tiga kekuatan itu. Namun, kebijakan Nasakom ini menuai banyak kritik. Kaum Islam menilai bahwa memasukkan PKI ke dalam pemerintahan adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat religius bangsa. Militer, terutama Angkatan Darat, menganggap PKI sebagai ancaman terhadap stabilitas negara dan ideologi Pancasila. Tapi, Soekarno bergeming. Ia bahkan semakin mendekat ke PKI dan memberikan ruang lebih besar bagi mereka dalam pemerintahan. DN AIDIT menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dan seringkali tampil berdampingan dengan Soekarno. Organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI seperti SOPSI, Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, dan Pemuda Rakyat tumbuh subur dan menjadi kekuatan massa yang besar. Dalam berbagai kesempatan, Soekarno membela PKI secara terbuka. Ia menolak tuduhan bahwa PKI hendak mengkhianati negara atau menyebarkan ideologi anti-Pancasila. Bagi Soekarno, selama PKI tunduk pada garis besar negara dan menerima Pancasila, maka mereka berhak hidup dan berkembang seperti partai lain. Bahkan ketika pada tahun 1955, PKI muncul sebagai salah satu pemenang pemilu terbesar keempat, Soekarno menilainya sebagai bukti sah bahwa PKI mendapat dukungan rakyat. Ketegangan semakin meningkat ketika Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan besar dan partai-partai oposisi dilemahkan.
Parlemen dibubarkan dan diganti dengan MPRS dan DPRGR yang banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang sejalan dengan visi Soekarno, termasuk dari kalangan PKI. Demokrasi diganti dengan sistem yang lebih otoriter. Dalam konteks ini, PKI menjadi sekutu strategis Soekarno untuk menyeimbangkan kekuatan militer dan kelompok Islam yang kerap mengkritik pemerintah. Dukungan Soekarno terhadap PKI bukan hanya politik, tetapi juga ideologis. Ia sering menyebut dirinya sebagai sahabat kaum Marxis, dan dalam berbagai pidato membela perjuangan rakyat miskin, buruh, dan tani yang menjadi basis massa PKI. Ia pun mendukung hubungan erat dengan negara-negara sosialis seperti Uni Soviet, Cina, dan Korea Utara. Bahkan ketika ketegangan antara Cina dan Uni Soviet memuncak, Soekarno tetap menjaga hubungan dengan keduanya demi menjaga dukungan internasional terhadap revolusi Indonesia. Namun, semua itu berubah pada malam 30 September 1965. Sebuah peristiwa kelam yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (JTS) meledak. 6 jenderal tinggi Angkatan Darat dibunuh secara keji dan jasadnya dibuang ke sumur tua di Lubang Buaya. Gerakan ini mengklaim ingin menyelamatkan Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal, tetapi peristiwa ini justru menjadi titik balik sejarah Indonesia. Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil alih komando dan menuding PKI sebagai dalang pembunuhan. Soekarno pada awalnya bersikap ambigu. Ia tidak langsung menyalahkan PKI. Bahkan, dalam pidato pada 1 Oktober 1965 di Istana Bogor, ia lebih menyerukan agar rakyat tetap tenang dan menjaga revolusi. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai soal internal Angkatan Darat. Tapi posisi Soekarno menjadi sangat lemah. Militer bergerak cepat, membubarkan organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan PKI, menangkap para pemimpinnya, dan melakukan pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI. Di tengah tekanan itu, Soekarno tetap menolak membubarkan PKI secara resmi. Baginya, membubarkan PKI adalah mengkhianati prinsip Nasakom dan revolusi yang selama ini ia bangun. Tapi rakyat sudah marah. Militer sudah mengambil alih kekuasaan de facto, dan dunia internasional mulai menjauh. Pidato Nawaksara yang disampaikannya ke MPRS untuk mempertanggungjawabkan peristiwa G30S dianggap tidak memuaskan. Ia tidak menyebut PKI sebagai dalang, tidak menunjukkan penyesalan, dan tetap bersikeras mempertahankan posisi politiknya. Akhirnya, tekanan memuncak. Pada Maret 1966, Soeharto menerima surat perintah 11 Mar G dari Soekarno yang memberinya wewenang untuk mengendalikan situasi keamanan. Super Semar menjadi tonggak awal peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Dalam hitungan bulan, PKI dibubarkan secara resmi. Para pemimpinnya dieksekusi atau dipenjara seumur hidup. Organisasi sayapnya dihancurkan, dan Soekarno dipaksa menyerahkan jabatan presiden secara perlahan-lahan hingga akhirnya resmi dilengsarkan tahun 1967. Soekarno menghabiskan sisa hidupnya dalam tahanan rumah, di bawah pengawasan ketat rezim Orde Baru. Ia tidak diizinkan tampil di publik, tak diberi ruang untuk membela diri. Ia meninggal dunia pada tahun 1970 dalam kesepian dan pengasingan politik. Namanya dipulihkan secara resmi bertahun-tahun kemudian, dan kini dikenang sebagai Bapak Proklamator dan Presiden pertama RI. Hubungan Soekarno dengan PKI adalah bab sejarah yang kompleks dan penuh paradoks. Di satu sisi, ia berusaha merangkul semua kekuatan rakyat demi stabilitas nasional dan revolusi. Di sisi lain, ia gagal melihat bahaya ketika salah satu kekuatan itu menjadi terlalu besar dan ambisius. Ketika peristiwa G30S meledak, Soekarno berada di posisi paling sulit dalam hidupnya, mempertahankan idealisme Nasakom atau menyelamatkan kekuasaannya. Ia gagal melakukan keduanya. Namun, sejarah tidak bisa dilihat secara hitam putih. Soekarno bukan komunis, tapi ia percaya bahwa komunisme bisa hidup berdampingan dengan nasionalisme dan agama. Ia mencoba menyatukan hal-hal yang bagi banyak orang tampak mustahil disatukan. Dan justru karena itu, ia menjadi presiden yang begitu dicintai sekaligus penuh kontroversi.